Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu setelah kalian mempelajari mengenai harga penjualan, harga pembelian, persentase untung ataupun rugi serta diskon. Hari ini kita akan belajar mengenai materi aritmatika sosial lainnya, yaitu tentang bunga tunggal. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, dan simak video Ibu sampai habis. Kita harus mengetahui dulu apa itu bunga tunggal. Jika kita berutang atau meminjam, bunga yaitu jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Sebagai nasabah bank atau penabung, bunga dapat juga diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Nah, ini dia pengertian dari bunga tunggal. Selain itu, bunga tunggal ini ada poin pentingnya harus kalian ingat, yaitu suku bunga, besar angsuran, dan besar bunga. Nah, suku bunga ini ciri-cirinya dia bentuknya persen. Besar angsuran ini dan besar bunga ciri-cirinya dia berupa uang atau berupa rupiah. Nah, suku bunga ini ada yang per tahun, ada juga yang per bulan. Begitu pula dengan besar bunga, ada per tahun, ada juga per bulan. Nah, ini adalah rumus umumnya. Besar bunga yaitu suku bunga per tahun dibagi 12 bulan dikali 5 bulan mengangsur dikali pinjaman awal. Nah, ini harus kalian ingat selama kalian mempelajari bunga tunggal. Baik, kita ke contoh yang pertama. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, 16 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Nah, kita akan mencoba menjawab bagian A terlebih dahulu. Bagian A ini kita akan menggunakan rumus umum yang sudah kita ketahui, yaitu besar bunga sama dengan suku bunga per tahun dibagi 12 dikali 5 bulan mengangsur dikali pinjaman awal. Nah, kalian perhatikan di sini, suku bunga per tahun di sini yaitu 24%. Nah, ini ada pada soal, kemudian dibagi dengan 12 bulan karena 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian dikali dengan 5 bulan dia akan mengangsur, yaitu jika A dia rencana akan mengangsur selama 6 bulan. Dikalikan dengan pinjaman awal, yaitu pinjaman awal tadi 30 juta. Nah, kalian perhatikan di sini, apabila kalian kesulitan untuk mengalikannya, kalian bisa mengikuti cara Ibu, yaitu menggunakan kanselasi. Karena ini perkalian semua, ini lebih gampang. 24 dengan 12 bisa sama-sama dibagi 12. 12 bagi 12 dapat 1, 24 bagi 12 dapat 2. Nah, seperti ini. Kemudian persen. Ini nolnya banyak. Jadi kalian bisa menggunakan cara ini. Persen itu artinya per 100. Nah, ini dia. Karena per 100 berarti kita bisa menghilangkan persennya, nolnya 2. Kemudian ini juga nolnya 2 kita coret. Sehingga 2 kali 6, 12. 12 dikali 3 yaitu 36. Tinggal hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga diperoleh besar bunga yaitu 3.600.000. Nah, ini adalah selama 6 bulan. Besar bunga 3.600.000 ini adalah total bunga Pak Adi meminjam, yaitu selama 6 bulan. Kemudian kita ke bagian B. Kita tetap menggunakan rumus umumnya. Kemudian lama bulan ketahui yang diminta Pak Adi suku bunganya adalah 24%. 24% per 12 dikali 8 dikali 30 juta. Nah, supaya kalian lebih gampang, bisa kalian bagi nih 24 dengan 12. Bisa sama-sama dibagi 12. 12 bagi 12 dapat 1, 24 bagi 12 dapat 2. Sehingga 2 kali 8 kali 3.
yang kita kalikan cukup angka depannya saja. Kemudian ini ada persen 0,2 kita coret. Ini kita coret, ingat ya, persen ini artinya per 100. Nah ini ada 0,2 di bawah, berarti bisa kita coret. Tinggal kita hitung saja nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 8 kali 3, tinggal kita tulis lagi nolnya sebanyak 5. Sehingga jawabannya adalah 4.800.000. Nah ini adalah besar bunga yang akan ditanggung Pak Adi selama 8 bulan. Kita ke bagian C. Pada bagian C, bagaimana jika Pak Adi meminjam selama 12 bulan? Kita akan hitung besar bunganya. Kita masukkan ke rumus 24% per 12 dikali 12. Nah 12 ini adalah lama Pak Adi akan mengangsur, dikali 30 juta. Seperti tadi gampang sekali, 12 bagi 12 bisa kok kita coret. Jadi 12 bagi 12 habis dapat 1, 12 bagi 12 dapat 1. Jadi sisa ini persen per 100 kan, nolnya 2 kita coret juga di sini. Nah tinggal kita kali 24 dikali 3, kemudian kita tambahkan nolnya sebanyak 5, sehingga 24 kali 3 adalah 72, kemudian ditambahi nolnya 5, jadi 7.200.000. Ini adalah besar bunga selama 12 bulan. Sekarang kita ke bagian D. Bagaimana jika Pak Adi akan meminjam selama 16 bulan? Nah, jadi kita akan memasukkannya ke dalam rumus umum. 24%, ingat 24% ini dari soal, kemudian dibagi dengan 12 bulan, yaitu 1 tahun, itu ada 12, dikali dengan 16. Nah, 16 ini tadi adalah jika Pak Adi ingin meminjam selama 16 bulan. Dikali 30 juta. Caranya seperti tadi, kita lakukan kalkulasi supaya kalian gampang menghitungnya. 24 dan 12 bisa sama-sama dibagi 12. 24 bagi 12 dapat 2, 12 bagi 12 dapat 1. Jadi sisa 2 dikali 16 kali 3. Persen, kita hapus nolnya 2, kita coret ya, yang belakang sini. Tinggal 2 dikali 16 kali 3, kemudian tinggal kita tambahkan nolnya ada 5. Jadi jawabannya adalah 9.600.000. Ini adalah besar bunga yang harus ditanggung Pak Adi selama 16 bulan. Nah untuk bagian E dan F bisa kalian coba sendiri di rumah. Kalian bisa kok menjawab bagian E dan F ini pada kolom komentar di bawah ya. Nah kita ke soal nomor 2. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 24%. Nah ini soalnya mirip-mirip saja, yang berbeda hanya nama orangnya. Kalau tadi Pak Adi, sekarang kita Pak Budi. Nah di sini menentukan berapa nominal keseluruhan yang harus dikembalikan Pak Budi jika akan meminjam selama 6, 8, 12, 16, 18, dan 24 bulan. Coba kalian perhatikan di sini. Ada kata-kata keseluruhan nominal. Artinya, uang yang dikembalikan Pak Budi harusnya lebih dari 30 juta karena yang dikembalikan yaitu pinjaman awal ditambah dengan besar bunga. Jadi, kita akan menjawab bagian A. Jumlah angsuran atau cicilan Pak Budi yaitu pinjaman awal ditambah besar bunga. Karena jika kita mengembalikan pinjaman pasti dengan bunganya kan? Jadi pinjaman awal ditambah dengan besar bunga. Sehingga kita peroleh 30 juta ditambah 3.600.000. Nah 3.600.000 ini tadi karena mirip-mirip saja soalnya dengan soal nomor 1, maka bisa dengan cepat kita pakai jawaban itu. 3.600.000 dari jawaban nomor 1A tadi. Sehingga total uang yang harus dikembalikan Pak Budi jika ia meminjam selama 6 bulan yaitu
Rp33.600.000. Sekarang kita ke bagian B. Sama seperti tadi, jika kita ingin mengembalikan keseluruhan nominalnya, maka pastinya dikembalikan beserta bunganya kan? Nah, logikanya seperti itu. Jadi, bagian B ini ya 30 juta ditambah 4.800.000. Nah, 4.800.000 ini dari jawaban nomor 1B tadi, karena soalnya mirip-mirip saja. Sehingga jumlah angsuran atau keseluruhan nominal Pak Budi selama 8 bulan yaitu Rp34.800.000. Sekarang kita ke bagian C. Sama seperti tadi, pinjaman awal ditambah besar bunga. Nah, di sini 7.200.000 berasal dari jawaban 1C tadi. Sehingga 30 juta ditambah 7.200.000 sama dengan Rp37.200.000, yaitu selama 12 bulan. Sekarang kita ke bagian D. Caranya juga tetap seperti tadi, jumlah angsuran atau cicilan atau keseluruhan nominal yang dikembalikan Pak Budi yaitu pinjaman awal ditambah besar bunga. 30 juta ditambah 9.600.000. Nah, 9.600.000 ini dapat dari jawaban nomor 1D tadi karena pinjaman awal dan bunganya itu sama persis soal ini dengan soal nomor 1. Sehingga jawabannya adalah 39.600.000. Nah, ini adalah jumlah angsuran totalnya yang harus dikembalikan Pak Budi selama 16 bulan. Nah, untuk bagian E dan F bisa kalian coba jawab sendiri dan kalian bisa juga mengisinya pada kolom komentar di bawah ini ya. Sekarang kita ke contoh soal nomor 3. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan A. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. B. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal sama. Nah, artinya bagian A ini adalah bagaimana kita menentukan besar bunganya saja. Sedangkan yang B yang ditanya adalah berapa sih angsuran Pak Yudi tiap bulan. Baik, kita akan menjawabnya. Bagian A. Bagian A ini yang ditanya adalah besar bunga, sehingga kita menggunakan rumus umum yang sudah kita pelajari. Suku bunganya pada soal yaitu 10%. Lama bulan mengangsur yaitu selama 1 tahun. Nah, di sini ada 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Sehingga 10% per 12 dikali 12 dikali pinjaman awal yaitu 12 juta. Ini bisa kita lakukan kanselasi nih. 12 dibagi 12 habis ya. Kemudian ini persen kita coret. Nah, ini juga nolnya 2 kita coret. Karena seperti tadi, persen itu artinya per 100. Ada nolnya 2 di bawah. Kemudian kita kalikan saja sisanya 10 kali 12. Kemudian kita tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4. Sehingga jawabannya adalah besar bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi yaitu 1.200.000. Nah, ini adalah bunga totalnya selama 12 bulan atau 1 tahun. Kita ke bagian B. Bagian B ini yang ditanya adalah berapa besar angsuran per bulannya. Logikanya, jika kita ingin mengetahui berapa besar angsuran per bulan, yaitu pinjaman ditambah besar bunga dibagi dengan lama bulan ia mengangsur, ya kan? Kemudian kita masukkan saja ke rumus. Nah, besar bunga itu tadi sudah kita cari pada bagian A kan? Jadi 12 juta ditambah 1.200.000
dibagi dengan 12. Nah, 1 tahun tadi ingat ya, ada 12 bulan. Sehingga 13.200.000 dibagi 12 menjadi 1.100.000. Nah, ini adalah besar angsuran yang harus dibayar Pak Yudi tiap bulannya. Jadi Pak Yudi 1.100.000 ini akan diangsur selama 1 tahun. Sekarang kita ke contoh soal nomor 4. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah. Dalam 1 tahun, besar uang yang harus diangsur adalah 23.600.000 rupiah. Tentukan A. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus selama setahun. B. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus tiap bulan. C. Besar persentase bunga per tahun yang ditanggung oleh Pak Agus. D. Besar persentase bunga per bulan yang ditanggung oleh Pak Agus. Nah, untuk menentukannya kalian harus pahami dulu masing-masing poin. Yang A itu adalah besar bunga yang ditanggung Pak Agus selama setahun. Artinya berapa rupiah yang harus dibayar Pak Agus selama setahun. Nah, artinya besar bunga. Berarti rupiahnya ya. Kita akan hitung. Bagian A. Diketahui pinjaman awalnya tadi adalah 20 juta rupiah. Kemudian total yang harus dikembalikan oleh Pak Agus yaitu 23.600.000 rupiah. Nah, dari sini terlihat ternyata ada kelebihan kan? Nah, kelebihannya ini dari 20 juta menjadi 23.600.000 ada besar bunga di situ. Jadi, besar bunga yaitu total yang dikembalikan dikurangi pinjaman awal. Menjadi 23.600.000 dikurangi 20 juta menjadi 3.600.000 rupiah. Nah, ini adalah besar bunga selama 12 bulan. Jadi ini hanyalah bunganya saja. Kita ke bagian B. Bagian B yaitu yang ditanya besar bunga per bulan. Jika kita tadi sudah mengetahui besar bunga per tahun, sekarang kita akan mencari besar bunga per bulannya. Ingat ya, 1 tahun ada 12 bulan. Nah, karena yang akan ditanggung oleh Pak Agus ini adalah selama 1 tahun, berarti 3.600.000 dibagi 12 menjadi 300.000 rupiah. Nah, dari mana 12? Karena Pak Adi meminjam selama 1 tahun. Nah, sekarang kita ke bagian C. Yang ditanya bagian C ini adalah suku bunga per tahun. Karena di sini ada kata-kata persentase. Nah, ini adalah persentase. Persentase bunga per tahun artinya dia suku bunga. Di sini besar bunganya ada tadi karena sudah kita cari. Lama bulan dia mengangsur itu udah tahu yaitu 1 tahun. Pinjaman tadi sudah tahu yaitu 20 juta. Sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. 3.600.000 sama dengan suku bunga per tahun dibagi 12. Dikali 12, nah lama bulan dia mengangsur berarti adalah 1 tahun yaitu 12 bulan dikali 20 juta. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari mana 3.600.000 di sebelah sini. Nah, ini tadi dapat dari nomor 4A, yaitu besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus selama setahun. Kita masukkan saja jadi seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, karena ini adalah perkalian semua, bisa kita lakukan kanselasi. Yaitu, perhatikan baik-baik, 12 di sini kita bisa coret, 12 habis ya. Kemudian kita bisa lakukan kanselasi juga antar ruas. Seperti ini. 36 dengan 2 di sini bisa nih, bisa sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 habis yaitu dapat 1. 36 bagi 2 dapat 18. Sehingga kita bisa melakukan kanselasi juga dengan nolnya. Di sini nol ada 5, di sini nolnya ada 7. Jadi kita lakukan kanselasi dengan jumlah nol yang terkecil terlebih dahulu. Di sini kita coret nolnya 5, di sini juga kita coret nolnya 5.
sisa nolnya ada 2, seperti ini. Sehingga 18 sama dengan suku bunga per tahun dikali 100. Ya, karena tadi nolnya ada 2 nih di sini. Ini 1, 0, 0 jadi 100. Kemudian suku bunga per tahun yaitu 18/100. Nah, bagaimana kita mengubah suku bunga dalam bentuk persen? Ingat, jika kita akan mengubah dalam bentuk persen, kalikan saja dengan 100%. Menjadi seperti ini. Kita lakukan kanselasi, 100 bagi 100, 1 yaitu sisa 18%. Sehingga suku bunga per tahunnya yaitu 18%. Nah, ini adalah suku bunga per tahun. Nah, sekarang kita ke bagian D. Karena tadi suku bunga per tahunnya sudah diketahui, sekarang kita akan mencari suku bunga per bulan. Suku bunga per bulan yaitu suku bunga per tahun dibagi lama bulan mengangsur. Karena Pak Agus tadi meminjam selama 1 tahun, sehingga diperoleh 18% per 12. Nah, ingat ya, 18% tadi dari jawaban nomor 4C tadi. 18 dan 12 ini bisa sama-sama dibagi dengan 6. 18 bagi 6 dapat 3, 12 bagi 6 dapat 2, sehingga 3/2%. 3/2% ini bisa kita ubah dalam bentuk desimal, sehingga suku bunga per bulannya adalah 1,5%. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai bunga tunggal. Ternyata bunga tunggal bermanfaat kan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian mengetahui video bermanfaat ibu lainnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga kita dapat belajar dimanapun kita berada. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.